Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang salah satu periode penting dalam sejarah politik Indonesia, yaitu masa demokrasi liberal yang berlangsung pada tahun 1950 sampai 1959. Pada masa ini, Indonesia sedang berusaha mencari bentuk sistem pemerintahan yang cocok setelah merdeka, dan banyak sekali dinamika politik yang terjadi. Yuk kita bahas. Masuk pada materi pertama, yaitu latar belakang demokrasi liberal. Setelah pengakuan kedaulatan dari Belanda pada tahun 1949, Indonesia sempat menjadi negara Republik Indonesia Serikat yang biasa disebut dengan RIS. Namun, bentuk negara ini tidak bertahan lama karena banyak daerah yang ingin kembali kepada sistem kesatuan. Akhirnya, pada 17 Agustus 1950, Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu NKRI. Sejak saat itu, diterapkan sistem pemerintahan parlementer yang menjadi ciri utama demokrasi liberal, di mana kekuasaan eksekutif yaitu Perdana Menteri bertanggung jawab kepada parlemen, bukan kepada presiden. Materi yang kedua yaitu ciri-ciri demokrasi liberal. Ada beberapa ciri-ciri penting daripada masa ini. Pertama, banyak partai politik. Lebih dari 20 partai mengikuti pemilu pada tahun 1955. Yang kedua, kebebasan berpendapat dan pers sangat terbuka. Yang ketiga, pemerintahan sering berganti karena koalisi partai rapuh. Yang keempat, presiden hanya sebagai kepala negara, bukan kepala pemerintahan. Terakhir, pemilu pertama Indonesia pada tahun 1955 yang dianggap paling demokratis sepanjang sejarah Indonesia. Materi yang ketiga, kekurangan dan kelebihan demokrasi liberal. Kelebihan demokrasi liberal ada 3. Yang pertama, masyarakat bebas menyuarakan pendapat. Kedua, ada semangat tinggi untuk berdemokrasi dan berpartisipasi dalam politik. Terakhir, pers berkembang pesat dan ide-ide politik tumbuh dengan beragam. Dengan demokrasi liberal ada 4. Yang pertama, pergantian kabinet terlalu sering. Dalam 9 tahun ada 7 kabinet yang jatuh bangun. Kedua, tidak ada stabilitas politik dan ekonomi. Yang ketiga, banyak konflik ideologi antara partai nasionalis, Islam, dan komunis. Yang terakhir, akibatnya pemerintahan sulit membuat kebijakan jangka panjang. Materi yang terakhir yaitu akhir masa demokrasi liberal. Karena seringnya konflik dan lemahnya pemerintahan, akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada 5 Juli 1959 yang berisi: yang pertama, pembubaran konstituante. Yang kedua, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, pembentukan Dewan Pertimbangan Agung sementara dan MPRS sementara. Sejak saat itu, sistem demokrasi liberal berakhir dan digantikan oleh demokrasi terpimpin. Kesimpulannya, masa demokrasi liberal bisa dianggap sebagai periode eksperimen demokrasi di Indonesia. Kita belajar bahwa kebebasan politik memang penting, tapi juga harus diimbangi dengan stabilitas dan tanggung jawab agar pemerintahan bisa berjalan efektif. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di-share supaya teman-teman yang lain bisa belajar sejarah Indonesia bersama. Bye-bye!